know that mastering English is a very, very important matter, yeah, essential for you, for your career, and for your study. And then there are a lot of English tests that you can take, ya. Jadi untuk apa namanya menguasai bahasa Inggris itu kan penting ya buat karir dan juga buat belajar ya. Misalkan nanti mau belajar ke luar negeri atau kemudian dipakai untuk komunikasi ya, tetap bahasa Inggris itu merupakan salah satu jendelanya lah ya, istilahnya begitu. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri itu sebetulnya tesnya ada banyak ya. Tesnya itu karena bahasa Inggris, kalau kita lihat negara-negara yang memiliki official language bahasa Inggris itu ada beberapa ya. Yang paling besar tentunya English speaking country, originnya itu dari Great Britain ya, atau UK ya, United Kingdom. Lalu di UK itu kan nggak cuma satu negara ya. Kalau kita bicara tentang UK ada Scotland, Ireland, ya, kemudian ada Greenwich ya, atau apa namanya, yang GMT itu ya, Greenwich Mean Time, itu kan di Inggris gitu ya, Inggris Raya kalau kita bilang ya, atau Britania Raya. Kemudian juga ada Australia, New Zealand, yang berbahasa Inggris juga ya. Kemudian ada US, United States, ada Kanada, itu juga bahasa Inggris. Dan kalau kita lihat negara-negara lain ya, seperti misalkan yang dekat itu ya di Singapura, itu juga menggunakan salah satu bahasanya bahasa Inggris yang terbesar ya, Singapura. Kemudian kalau di negara Eropa itu bahkan, atau di Timur Tengah ya, bahasa Inggris itu sudah menjadi kayak bahasa kedua. Ketika kita, kalau yang orang Jawa ya berbahasa Jawa, yang orang Sunda ya berbahasa Sunda, itu sudah seperti itu ya, baik di negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, United Arab Emirates, kemudian di Eropa juga ya, di Belanda itu malah kalau kita kelihatan look-nya itu bukan orang Belanda ya, atau not European gitu kan, tidak orang Eropa, mereka langsung switchingnya ke bahasa Inggris supaya kita paham gitu kan. Cuman memang ada beberapa negara yang agak sulit untuk berbahasa Inggris ya, tapi tetap mereka bisa maju gitu kan, seperti Korea, Jepang ya. Tapi setidaknya kan kita tahu ya betapa pentingnya bahasa Inggris. Itu pembuka dari saya ya. Jadi kalau untuk tes bahasa Inggris ada beberapa ya. Dan kalau yang TOEFL, TOEIC itu TOE itu Test of English adalah ETS ya, organizer-nya, atau English Test Service, itu dari Amerika, USA ya, Amerika Serikat. Dan biasanya yang menggunakan TOEFL itu ya mahasiswa atau umum ya. Semua sebetulnya bisa ya diambil gitu kan, mahasiswa umum. Kemudian yang bekerja itu, atau yang mau pindah ke negara lain, itu biasanya TOEIC ambilnya. Ya, tergantung keharusannya, harus ambil apa gitu. TOEFL, IELTS, TOEIC itu ada semua sebetulnya ya, listening, terus usage itu grammarnya ya, structure, kemudian ada reading, speaking, dan writing. Tapi kalau di TOEFL itu bentuknya memang ada yang hanya listening, usage sama reading saja, speaking sama writingnya itu enggak ya. Tapi ada juga tipe TOEFL yang writingnya masuk. Kalau IELTS malah kita harus interview. Jadi IELTS itu ada speakingnya. Dan skalanya berbeda-beda, tapi ini kalau dicari di Google ya, TOEFL scale, IELTS scale, TOEIC scale, itu nanti bisa dilihat. Kalau saya misalkan tes IELTS, saya itu hasilnya dapat 8 misalkan, maka skalanya di TOEFL sama skala di TOEIC itu bisa kelihatan. Ya. Artinya skalanya ini bagus, kayak skala kalau suhu gitu ya, Celsius, Fahrenheit,
kemudian Kelvin, itu bisa diukur masing-masing ya. Jadi 100 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit, sama dengan tes ini. Ya, TOEFL itu kalau tidak diisi, hanya diisi satu, setiap ABC-nya ya, misalkan listening, kan TOEFL itu ada listening, structure, sama reading. Kalau diisi satu huruf atau satu nomor saja ya masing-masing ya, jadi listeningnya satu nomor, structure-nya satu nomor, reading-nya satu nomor, itu skalanya 210 ya, jadi bukan dari 0 mulainya, jadi 210. You have ability to communicate, tapi as a foreign person ya. Jadi komunikasi itu kan bukan hanya melalui bahasanya ya, tapi juga kita dari gesture, dari cara kita misalkan senyum atau terlihat sedih, terlihat marah, matanya melotot ya. Itu kan bahasa juga, komunikasi. Jadi dianggapnya skill-nya itu ya low English proficiency, but you are able to communicate ya, 210. Yang tertinggi kalau benar semua 670 ya, jadi ini adalah skala TOEFL. Jadi kemudian kalau untuk ditanya, Pak, saya harus berapa ya, jadi nggak ada pass atau fail di TOEFL itu, tapi yang ada adalah your own standard, standarnya masing-masing ya. Jadi misalkan Mas atau Mbak di sini sudah 470 ya, berarti so according to that standard, which university or which courses take that 470 ya. Biasanya kalau untuk lulus di Udinus itu cukup 450, tapi kan lebih tinggi lebih baik. Kesempatan beasiswa itu di 500 ke atas ya biasanya, malah kalau US itu 550 dulu TOEFL-nya. Ya, kemudian IELTS juga sama ya, tapi yang menyelenggarakan UK, The British Council-nya di sana. Kalau TOEIC sama ITS ya. Jadi harus hati-hati kalau memilih TOEFL. Ya. Di sini Pak, kalau di Semarang bagaimana TOEFL? Itu memang banyak yang menawarkan. Bahkan dulu saya di LIA saja itu saya menawarkan TOEFL ya. Tapi namanya itu adalah masing-masing ya. Jadi masing-masing lembaga itu punya testing sistemnya sendiri yang mirip. Jadi namanya itu bukan TOEFL tapi TOEFL-like. Ya. TOEFL-like itu apa, Pak? Seperti TOEFL. Ya. Kalau Anda dites itu dengan dites TOEFL itu memang sama hasilnya. Tapi harus hati-hati karena beberapa instansi itu mengharuskan untuk TOEFL-nya itu ITS gitu loh. Ya, atau TOEFL-nya Authorized Test Center. Ya, jadi test center yang diotorisasi oleh ITS. ITS itu lembaganya kan tadi ya. Jadi kalau IELTS ya IELTS-nya British Council. Kalau TOEFL, TOEIC ya TOEFL-nya ITS. Terus nanti ada TOEFL IBT, terus ada PBT ya. IBT itu internet based, jadi komputer atau CBT. Ya. Jadi saya tulis di sini ya, IBT, CBT ya, computer based test. Nah, sama ada PBT ya, paper based test. Ya, jadi kalau yang banyak biasanya paper based test. Nah, sama IBT itu sudah mulai sekarang itu banyak yang authorized test center-nya sudah mulai masuk ke IBT atau CBT ya. Nah, kalau yang paper based test ini menurut saya yang saya rekomendasikan ya, karena kalau kita pegang paper dan kita terasa itu exam ya, feeling like the real exam, we can concentrate more. Ya, karena kalau PBT itu kan biasanya kita mengerjakan di tempatnya kan. Jadi kalau secara fokus dan mentally we are ready gitu loh. Ya,
compare to computer based atau internet based, di mana computer based pun ada yang kita ke tempatnya datang terus nanti dikerjakan. Kalau yang IBT yang internet based ya berarti lewat internet. Ya. Selama ini saya memang juga menangani tes di LIA ya untuk komputer base-nya atau internet base-nya. Kalau internet base itu kebanyakan nanti di tengah-tengah, misalkan internetnya nggak stabil gitu ya, itu kan menjadi, kita jadi gugup gitu loh. Ya kalau internet base test. Jadi saya sarankan kalau mau kita fokusnya lebih, kemudian kita mengerjakannya tidak buru-buru ya, itu bisa pakai paper base. Ya, bukan berarti yang lain tidak valid ya, tapi sama, dan juga harus hati-hati. Kalau hanya misalkan untuk melamar ya, kemudian untuk yang tidak instansi yang tidak mengharuskan gitu, untuk LIA, kemudian untuk apalagi semacam-macam ya kan, English course banyak. Lalu di Udinus juga boleh, silahkan tes di sana, itu tetap valid ya. Hasilnya pun tidak akan jauh berbeda dengan yang ITS. Nah, tapi kalau instansinya mengharuskan, misalkan harus ITS TOEFL ya, maka nanti ini yang diambil gitu. Oke, class, any question? Question, everyone? No? Not yet, sir. Not yet. No, sir. Okay, so I will continue ya. So how much is the test? Usually test around 75.000 rupiah ya. Jadi kalau yang TOEFL biasa yang tidak ITS itu biasanya 75, 100 ya, 200 sampai bahkan 250 itu bisa ya. Tergantung dari, kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat kan gitu hasilnya ya. Kemudian juga kalau yang ITS itu biasanya, kalau zaman dulu ya, saya itu tes terakhir 2018 kalau nggak salah, itu sekitar 450, sesuai tergantung kursnya ya. Maka nanti kalau ITS mungkin sekitar segitu juga ya, mungkin $30 mungkin ya. Jadi silakan ditanyakan ke English Authorized Test Center kalau mau yang ITS. Dan jangan dianggap bahwa misalkan kita lihat ini ya, lihat instansinya, terus masa pendaftarannya kapan berakhirnya, misalkan 1 bulan masa pendaftaran, maka tes TOEFL-nya itu jangan ini mepet gitu ya, karena kalau ITS itu keluarnya minimal itu 2 minggu, karena papernya itu dikirim ke Jakarta dulu, baru dikirim balik ke Semarang. Sama juga dengan tes yang authorized gitu ya, itu nggak bisa sembarangan orang yang mengoreksi, sehingga nanti memang kayaknya kok nggak sekarang zaman internet dan lain-lain ya, tapi memang seperti itulah ini ya SOP-nya ya begitu. Jadi 2 minggu minimal di spare waktu. Dan juga tanya dulu kapan keluarnya, jangan sampai dia menjanjikan, misalkan nggak menjanjikan apa-apa, tapi ternyata keluar setelah kita harusnya sudah mulai mendaftar apa yang mau didaftarkan ya, instansi atau apa, ternyata malah kita belum selesai TOEFL-nya. Ya itu jangan sampai. Dan yang belum TOEFL, saya ini sangat saya anjurkan gitu ya. Sambil kita buka-buka sedikit mungkin soal-soalnya seperti apa kan gitu ya. Baik, untuk TOEFL sebetulnya ini harusnya materinya di atas. TOEFL itu seperti tes lain ya. Jadi yang membuat kita itu tidak tidak prepare atau tidak siap itu dari
kita yang sendiri sudah bilang bahwa oh saya nggak siap ini gitu kan. Ya, jadi secara psychologically, ya, secara psikologis disiapkan dulu selain skill bahasa Inggrisnya ya tentunya dengan belajar. Tapi belajar itu nggak semua preparationnya tidak hanya di belajar ya, tapi juga istirahat yang cukup, siap itu kan, siap menangani apapun situasinya ya. Di dalam situasi tes TOEFL harus tenang. Maka dari itu saya bilang kalau seperti IBT ya, internet base, negara kita ini kan internetnya agak-agak mut-mutan ya. Jadi kalau bisa yang paper atau yang komputer. Jadi kalau komputer pun di tempatnya si yang ngasih tes itu ya. Terus range-nya ya, jadi kan tadi 210 sampai 670 ya kalau TOEFL. Range-nya itu enggak. Jadi misalkan Mas Azhari dapat 500 hari ini. Ya. 500 itu karena sudah menyiapkan, sudah fokus, tesnya pagi. Ya, itu nanti range-nya mungkin berubah. Nanti tes lagi Mas Azhari tes 490 gitu. Ya. Tapi 490 ini sebetulnya kan ada batas atas sama batas bawahnya. Ya. Jadi ternyata setelah ditelusuri Mas Azhari ketika tes yang kedua itu capek. Ya. Atau tesnya itu sudah sore. Jadi fokusnya itu menurun misalkan. Ini juga bisa mempengaruhi. Tetapi kalau kita biasa orang di TOEFL ya, saya tiap tahun gitu kan ambil tesnya karena saya harus ngajar juga, itu nanti kita naik turun gitu. Tapi naik turunnya kalau kita belajarnya lebih rajin, maka naiknya itu akan di rentang atasnya gitu loh. Ya, jadi kalau Mas Azhari naik dari 500 ke 510 itu masih dianggap satu level. Tapi kecuali Mas Azhari naiknya jadi 540. Jadi dari 510 ke 540, 550. Nah, itu berarti skillnya Mas Azhari secara English bertambah. Sudah nambah gitu loh. Nggak seperti yang tes sebelumnya. Ya, bisa jadi karena pelatihan, karena banyak belajar, banyak berlatih kan gitu ya. Kalau listening ya banyak mendengarkan. Seperti itu kira-kira. Ya. Okay, can you understand what I'm talking about, class? Yes, sir. All right. Yeah. Yes, sure. Okay. So I'm going to talk about this in our first meeting, and also the introduction of the TOEFL test. I'm also going to give you an idea, of how TOEFL is taken. Let me show you a little bit. Jadi TOEFL itu saya sampai bisa bilang begini ya karena memang TOEFL itu listeningnya itu 50 pertanyaan. Ya. Yang 25 itu yang short conversation kalau nggak salah ya. Kemudian yang 10 terakhir itu longer conversation. Ya. Lalu yang 50 ya. 20 10, maaf. 20 itu short conversation seperti ini ya. Saya tunjukkan. Jadi ada orang bicara, orang A bicara, orang B bicara, nanti ada pertanyaan. Ini malah 30 ya, 30 pertanyaan. Ya, short dialogues. Ya. Nanti berarti tiap pertanyaan listeningnya beda. Ya, jadi lalu kemudian ada juga yang longer dialogues. Ya, jadi saling bersautan, speaker A, speaker B itu saling bicara biasanya 3 kalimat ya masing-masing. Jadi A-nya making a statement, B-nya nanya, A-nya making a statement, B-nya nanya gitu kan. Terus nanti pertanyaannya itu dibagi setelah itu. Ya, jadi kita using
kalau yang di part A itu short term memorinya, kalau yang ini part B itu harus mulai grasp the situation, ya. Jadi kita dengerin itu sambil understanding, ya, sambil melihat oh ini situasinya di mana gitu kan, kedengaran oh ini di airport ya, atau di ini kayaknya police station deh gitu kan, kedengaran kan, atau railway station karena ada suara-suara keretanya. Terus oh ini penumpang nih gitu kan, speaker A-nya penumpang, speaker B-nya officer-nya, ya, atau security, atau misalkan di ticketing booth, ya, atau yang bicara siapa gitu kan. Nah itu nanti kemudian pertanyaannya menyusul, ya, dan pertanyaannya itu enak ya, jadi graded gitu. Kalau yang question one biasanya ya jawabannya di yang dialog pertamanya, jadi harus ingat-ingatnya itu terstruktur gitu, enak ya, nggak kayak mungkin dulu pernah tes bahasa Inggris SMA gitu, nggak kayak gitu ya. Kadang tes bahasa Inggris SMA itu tidak terlalu terstruktur menurut saya. Ya. Tapi nggak tahu kalau bahasa Inggris SMA sekarang ya. Mungkin pernah ingat ya kalau dulu oh nggak terstruktur ya. Jadi habis nanya apa balik lagi gitu kan sering ya. Itu kan membuat bingung siswa dan juga nggak menguji gitu loh, nggak menguji skillnya tapi menguji kesabaran kalau kayak gitu biasanya ya. Nah kemudian part C itu mini talks, jadi nanti ada 2 atau 3 mini talks, jadi tergantung ya, betul-betul menyesuaikan. Misalkan nanti A-nya dosen, jadi dosen ini today we are going to talk about economic events, ya, or today we are going to talk about inflation. Lalu nanti ada pertanyaannya 1, 2, 3, 4 gitu. Kira-kira seperti itu untuk listening, ya. Lalu untuk structure, usage itu pemakaian bahasa Inggris ya. Nanti part A itu tinggal completion itu mencari yang betul, ya. Ada 15 pertanyaan untuk completion, ya, tinggal diisi ini apa isinya gitu kan, sesuai dengan strukturnya. Lalu yang B, error analysis, errornya di mana? Ini sudah 1 kalimat, kan ini lebih bingung ya daripada yang sebelumnya, lebih membingungkan maksud saya. Ya, kemudian ada yang reading setelah itu ya, jadi error analysis dan completion. Nah, khusus untuk structure, kalau listening itu kan 50, structure itu 40 soalnya ya. Reading itu 50 soal. Tapi masing-masing ini misal katakanlah nilainya 10 itu sama. Ya. Jadi listening ini saya coret-coret ya. Listening itu 50 soal, structure juga 40 maaf. Lalu reading itu 50. Tapi scoringnya, misalkan ini skornya 100, ya. Ini tuh skornya sama 100. Jadi makanya orang bilang structure itu penting di TOEFL, ya. Tapi proporsinya itu sama gitu loh. Ya. Sama-sama 100. Jadi maksud saya kalau Anda itu kuat di listeningnya, maka listeningnya ditinggikan gitu ya. Jadi harus rata gitu kan. TOEFL itu rata, tapi structure tertinggi. Ya karena structure itu kan harus belajar dan lain-lain. Kalau listening mungkin menebak aja bisa misalkan. Atau reading kan ada di situ ya. Makanya triknya listening kita siap dulu. Kalau triknya structure belajar. Ya, supaya mendapatkan angka yang sama ini loh ya. Karena kan kalau dibagi 100 dibagi 40 sama 100 dibagi 50 kan banyak kan 100 dibagi 40 kan, berarti kan per soalnya itu nilainya lebih tinggi structure
Ya, tapi kalau mau ditinggikan, oh saya nggak bisa structure, nggak terlalu bagus strukturnya ya, listening sama readingnya ditingkatkan, gitu. Ya, oke saya nggak mau terlalu struggling di structure. Biasanya ada mahasiswa yang satu soal itu kalau belum terjawab belum lanjut, ya. Tapi kita nggak bisa gitu, karena TOEFL itu kan ada waktunya, ya. Nah, kemudian sehingga kalau begitu menguatkannya di listening dan reading. Bagaimana caranya? Kalau listening itu di awal, biasanya kita masih semangat, ya. Listening itu masih semangat dan masih bisa mendengarkan gitu ya. Nanti kecuali yang terakhir-terakhir itu kayak udah capek gitu kan. Nah itu kita atur aja, atur sendiri emosinya bagaimana ininya ya, psikologisnya. Lalu nanti masuk ke structure. Jangan anggap oh soal ini nggak bisa saya jawab gitu kan. Nah kalau di TOEFL biasanya itu kalau tidak jawabannya salah itu 0 ya, jadi nggak ada sistem minus, jadi jawab aja ibaratnya gitu ya. Siapa tahu kan bener gitu. Kalau reading ya, reading itu masalah kebanyakan yang saya dapatkan adalah mahasiswa itu sudah capek ya, habis ngerjain listening, ngerjain structure, terus reading. Maka reading juga ada triknya. Nanti triknya saya sampaikan. Kalau di sini kira-kira gimana? Kuat di mana ini? Mbak Tabita, Mbak Ellen? Mbak Ellen kuat di mana? Structure, listening, reading, yang Mbak Ellen mungkin confident gitu? Lebih ke speaking, sure. Speaking? Oh berarti listening ya, yeah. Listening. Karena kalau di itu yeah. ada. Oke, kalau Mas Amos? Di structure, sir. Structure, oke, good. Ya, so hopefully we can improve all of that ya. Dan meeting ini mungkin akan titik beratnya ya di structure dulu ya, karena kita mau lihat, kita rombak dulu deh pemikiran kita kalau bahasa Inggris itu susah, bahkan kalau kita nggak tahu bahasanya ya, kita lihat dulu nanti structure seperti apa. Makanya saya kasih booklet itu banyak latihannya, kita bareng-bareng ya, jadi nggak ujuk-ujuk. Itu yang saya kasih adalah level apapun ya, itu untuk level berapapun yang sudah lama belajar bahasa Inggris ataupun yang belum lama, pakainya ya itu gitu. Tapi mungkin harus dilihat dulu cara-cara mengerjakannya ya, supaya lebih paham. Nah kalau di meeting 1 nanti kita belajar subjek, predicate, noun, verb, simple sentence. Apa itu subjek dan predicate? Ini kita sudah mulai masuk ke ini ya, format structure ya. Kita masuk format structure. Persiapkan dulu ya, bismillah dulu misalkan kalau ini ya. Subjek dan predikat. Itu yang pertama kita harus tahu, dimanapun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu punya yang namanya subjek dan punya yang namanya predikat. Kalau saya bilang yang mudah untuk membedakan itu, jangan bilang subjek itu selalu di depan, predikat itu di tengah, kemudian objek itu di akhir gitu ya. Tapi memang seperti itulah kenyataannya kalau di kalimat ya begini ya, subjek sama kan, SPO kan, bahasa Indonesia kan juga subjek, predikat, objek ya. Tapi kalau yang namanya kalimat di bahasa Inggris itu paling tidak punya satu klausa. Klausa itu apa? Klausa itu ada satu subjek, satu predikat ya. Dipahami ya, satu subjek, satu predikat. Maka kalau tidak ada
objeknya kira-kira sebut kalimat atau bukan? Kalau tidak ada objeknya, masih bisa disebut kalimat atau bukan? Oh, bisa, Pak. Masih bisa. Ya, betul ya. Karena yang kita butuhkan hanya satu subjek, satu predikat. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Ya, ini belum kalimat yang nanti majemuk ya, atau kalimat apa namanya? Jadi kalimat kompleks ya, kompleks sentence dan lain-lain. Kita bahas dulu ini. Jadi yang penting dia itu kalimat bisa disebut kalimat dengan adanya subjek dan predikat. Therefore, if you have an incomplete clause, it will not classify as sentence. It will become a phrase. Jadi kalau ada misal nanti subjeknya nggak ada, cuman predikat sama objek, have decided to study harder, has decided to work harder. Itu namanya phrase, frase. Ya, jadi klausa itu adalah kalimat, satu subjek, satu predikat. Kalau tidak lengkap, namanya phrase. Ya, ini saya menyebutkan dulu supaya nanti kalau saya ulang-ulang mana clause-nya, mana phrase-nya itu bisa menjawab. Ya, jadi kalau clause one subject one predicate, kalau phrase incomplete. Bisa subjeknya saja misalkan atau objeknya aja. Ya. Itu namanya phrase. Next, yang disebut subjek itu apa, Pak? Kan kita harus tahu tadi ya, subjek itu apa, predikat itu apa, kemudian untuk menjadi objek itu bagaimana. Ya, maka kita belajar dulu dari subjeknya. Ya. Kata subjek, ya, jadi subjek itu merupakan kata yang bisa ditaruh di depan kalimat ya, sebagai orang yang melakukan atau sebagai sesuatu yang melakukan ya, dan bisa juga di belakang kalimat sebagai objek ya. Kata dasar beri itu sebetulnya kan kata kerja ya. Memberi, kan saya berarti melakukan sesuatu kan, itu namanya kan kata kerja. Kalau bahasa Inggris kan verb ya. Tapi kalau saya mau jadikan kata benda itu bisa. Jadi pemberian. Ini bahasa Indonesia dulu ya, subjek. Jadi kalau saya mau bilang kalau kata beri saya uang gitu kan, itu bisa saya gunakan untuk memerintah ya, kata kerjanya di depan. Nah, tapi kalau saya mau membuat kalimat, saya nggak boleh pakai kata kerja di depan ya, maka yang saya pakai bendanya gitu kan. Pemberian yang sangat berharga contohnya ya, pemberian yang sangat berharga, maka pemberian itu menjadi pemberian itu menjadi subjeknya ya. Ini kenapa jadi phrase? Nah, nanti kita akan bahas ya. Pemberian yang sangat berharga diserahkan hari ini. Nah, kalau ini pemberian yang sangat berharga, ini hanya subjek ya, jadi ini ya. Nah, diserahkan itu kan kata kerja. Jadi subjek, pemberian yang sangat berharga itu kan, yang sangat berharga itu menjelaskan pemberiannya. Karena pemberian itu bisa sangat berharga, sangat mahal, pemberian istimewa itu kata sifatnya kan berharga, mahal, istimewa. Itu kalau sudah saya gabungkan dengan kata pemberian, ya, maka dia menjadi satu kan, jadi subjek. Gitu. Kan pemberian itu bisa berharga, bisa sangat istimewa ya, bisa tidak istimewa, pemberian yang mahal, pemberian yang murah misalkan. Nah, itu namanya subjeknya kan. Lalu diserahkan, karena dia ini kata kerja, maka dia menjadi predikatnya.
ya, menjadi predikatnya. Lalu berarti hari ini itu jadi apanya? Keterangan. Jadi keterangan atau di sini sebagai Objek, Sir. objek, ya, sebagai objek. Jadi kondisi atau keterangan waktu kan gitu kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Inggris juga bisa namanya time expression ya, close of time misalnya. Ya. Kemudian kalau kita ubah lagi kata beri itu ya menjadi memberi, maka dia itu kan kata benda ya, noun. Memberi sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga itu menjadi objek. Jadi subjeknya bisa subjeknya yang panjang, bisa objeknya yang panjang. Tahu maksud saya ya, panjang itu kalimatnya maksudnya. Ya. Kalau pemberian yang sangat berharga itu kan jadi subjeknya yang panjang ini. Ya. Kalau saya kasih dia memberi sesuatu yang sangat berharga, ini jadi objeknya ini yang panjang. Gitu loh. Ya. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan ya untuk subjek. Ini mungkin. Nah, subjek, bagaimana cara kita mengklasifikasi subjek? Kok saya tahu yang di depan itu subjek? Ya. Kalau kita melihat secara structure, subjek itu bisa salah satu dari ini. Nama orang itu subjek. Ya. Kemudian kata ganti orang itu subjek. Pronoun ya. He, she, I, you, we, they, ya. He, she, it, you, we, ya. I, everyone, ya. Ini adalah pronoun atau yang bisa dijadikan subjek. Lalu juga ada gerunds. Gerunds itu apa, Pak? Gerunds itu adalah kata kerja tapi bentuknya ing. Jadi kalau ditaruh di depan itu artinya kayak jadi kata benda gitu loh. Ya. Swimming kan renang gitu ya. Swimming is good. Ya, jadi renang itu bagus. Ya, swimming is my hobby. Ya, I like swimming. Makanya kita nggak nyebut I like swim kan. I like swimming. Saya suka berenang. Tapi kan dia tidak menunjukkan kalau sedang berenang kan. Ya. Kalau sedang berenang kan I am swimming. Ya, saya sedang berenang. Tapi kalau saya bilang my hobby is swimming, saya nggak sedang berenang gitu loh. Ya, tapi saya sedang menyebutkan bahwa hobi saya berenang. Ya, jadi gerund itu adalah noun. Kalau saya sebutnya adalah kata kerja yang dibendakan. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya ya, jangan takutnya terlalu banyak konsepnya jadi bingung gitu. Ini kita subjeknya dulu aja yang penting. Lalu ada infinitif namanya. Ya, jadi kalau saya tambahkan to swim is good. To swim in a river is good, ya. To itu adalah kata yang agak tricky ya. To itu kan bisa menjelaskan kayak kata sambung ya, ke. To itu kan ke. Ya. I go to school by bus itu berarti to-nya menjadi artinya menjadi ke. Tapi kalau di sini to swim itu sama dengan artinya gerund. Jadi verb kata kerja kalau dikasih ing atau dikasih to, maka dia bisa menjadi subjek. Ya. To swim is good. To swim in a river is good. To be a winner is good. Ya. Sehingga
kata yang selain ini ya, selain yang saya sebutkan di sini tidak boleh menjadi subjek. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ya. So, subject must be noun. Ya. Jadi kalau saya itu biasanya saya sebutkan ya, ini di sini di mana? Nah, ini kan subjek. Andy, he, loving you, watching good movies, always makes me happy ya. To love you always makes me happy. To be number one always makes me happy. Ya, this is subject. Ya, nanti kita akan lihat verbnya sendiri. Kenapa make-nya kok pakai s, gitu kan? Ini nanti ikut verb. Jadi verb itu hanya mengikuti subjeknya. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga plural. Ya, kalau subjeknya singular, verbnya juga singular. Maka kita harus paham dulu subjek yang mana, verb yang mana, kan begitu. Ya. Nah, subject is always noun atau verb yang ditambahkan ing atau to, gitu kan? Ya, jadi ini bisa dibuat untuk catatan, ya. Nah, kemudian kalau subjek itu ada yang namanya prepositional phrase. Tolong dibaca, Agung. Prepositional phrase. Kenapa kok ada yang saya sebut incorrect, ada yang saya bilang incorrect? Agung, can you read? Yes, sir. Okay. Can you read the example? Prepositional phrase cannot be a subject. Tadi kan subjek sudah tahu ya, subjek itu noun. Yang tadi saya sebutkan di sini ya, nama orang, kata ganti ya, verb yang ditambahkan ing, ya, atau verb yang ditambahkan to di depannya. Tapi kalau preposisi ya, preposisi itu in, itu preposisi. Ya. In, on, at, by, to, itu juga bisa jadi preposisi. Coba dibaca, Agung. The village has a good view. Okay, correct. And then, In the village has a good view. okay, Agung, why do you think in the village has a good view is incorrect? I think in. Because there is in. Yes, I think. Yes, For me. correct. Ya, karena in-nya itu coba kalau kita artikan di desa memiliki view yang bagus, ya kan? Di desa itu nggak bisa menjadi subjek. Jadi kalau saya mau bilang di desa, di kelas memiliki view yang bagus, itu nggak bisa ya, tidak boleh kalau di bahasa Inggris. Ya, tapi kalau saya, kenapa yang bawah korek, Agung? In the village, the house has a good view. Because the house I do, sir. Sorry? In fokusnya itu ke ini, the house. The house. Ya. Ini ya kenapa menjadi betul, karena the house-nya itu sekarang menggantikan jadi subjek. Ya. Jadi ini namanya saya sebut biasanya PP. Ya. PP ya, the house in the village itu jadi prepositional phrase yang dia tidak bisa jadi subjek,
tapi the house-nya digantikan menjadi subjek. Has, ya, has itu kan jadi predikatnya kan. A good view menjadi objeknya, ya, atau keterangan, gitu ya. The village has a good view. The village-nya jadi subjek. Has-nya jadi, has itu memiliki ya, jadi predikat kan. Ya. A good view jadi objek. Kalau in the village, ini jadi PP ya, makanya salah. Has-nya jadi predikat, a good view-nya jadi objek. Ini maksud saya. Oke. Thank you, Agung. Now, the house by the lake is beautiful. Boleh saya dibantu Anissa? Anissa, why does the house by the lake is beautiful? Correct. By the lake, the house is beautiful is correct. But by the lake is beautiful is wrong. Because nggak ada house-nya gitu, sir. Objek, Tidak ada subjeknya ya. subjek. Berarti the house by the lake itu subjek. Ya. Sorry. Ini subjek, gitu kan? The house by the lake itu subjek. Maka ini betul kan? Subjek, is itu kan predikatnya ya. Beautiful objeknya. By the lake jadi PP. The house-nya jadi apa, Nisa? Subjek, Subjek, is-nya predikat ya. Beautiful objek. objek. Kalau yang ini yang incorrect, kenapa? Nggak ada subjeknya. Subjek. Berarti ini apa namanya? PP. Preposition. PP, yes. Oke. Ya. PP langsung predikat sama objek. Kan nggak boleh. Ya, subjeknya mana? Gitu kan? Karena by tadi salah satu preposition. Ya. Jadi misalkan to Jakarta is far. Ya. Ini juga incorrect. Ini contoh to ya. Ini contoh to. Kenapa? Karena ya tadi kalau saya bilang to Jakarta ke Jakarta kan jauh. Ini. Tapi kalau saya bilang Jakarta is far, Jakartanya jadi subjek, makanya jadi benar gitu. Ya. Ini predikat, far-nya objek. Jadi kalau saya bilang Jakarta is far, ini baru betul. Correct. Ya, can you follow everyone? Nah, kemudian yang kedua ada lagi yang namanya appositive. Appositive also cannot be a subject. Ya, Jokowi, our president, lives in Jakarta. Our president Jokowi lives in Jakarta. Sehingga appositive itu apa, Pak? Appositive itu adalah kata tambahan ya atau frasa tambahan yang digunakan untuk menggantikan menambahkan keterangan ya. Who is Jokowi? Jokowi is the president. Ya. So Jokowi, our president, ini namanya appositive. Saya biasanya bilang APP. Ya, kita lihat dulu ya, sambil pelan-pelan gitu diresapi ya. Kenapa saya tulis predikat? Kenapa saya tulis objek? Ya, di mana tempatnya kan? Our president Jokowi lives in Jakarta. Ya, appositive. Jadi kesannya itu kayak subjeknya dua. Kenapa saya bilang bisa kan kalau saya cuma bilang gini, our president live in Jakarta kan bisa ya? Bisa nggak? Ini kan jadi subjek.
Ini jadi predikat, lives-nya. In Jakarta jadi objek. Atau Jokowi lives in Jakarta, kan gitu aja kan? Ya, ini kan sudah kalimat lengkap toh. Ya, cuman kalau ditambahkan our president, ya, maka dia menjadi apositif gitu. Jadi pilih salah satu, walaupun kesannya kayak kita punya dua subjek. Bisa dipahami sampai sini? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tapi kan kalau A positif itu keadaannya selalu berada di antara 2 koma kan Pak? Iya. Tapi bisa juga di di depan ya. Menggunakan koma bisa. Nah, ini nanti kita A positif ya, betul seperti itu, Mbak. Jadi di antara 2 koma. Jadi modelnya itu A positif dulu, subjek, predikat, objek, atau subjek dulu, kemudian A positif, baru predikat, objek. Ini yang bawah ini ya, Mbak ya. Mbak siapa ini? Aulia, sir. Oh, Mbak Aulia. Oke. Yes. So you can count on the A positive being like this. Yeah. However, if you look at it, I'm afraid ya, takutnya itu kalau A positif memang mudah dilihat gitu kan, tapi takutnya dikira nanti double subjek gitu ya, karena our presiden sendiri kan sudah bisa menjelaskan ya, sehingga oh ini bukan subjek kok gitu, karena double subjek juga nggak boleh loh ya, double subjek atau double predikat kalau dia itu kalimat sederhana seperti ini itu nggak boleh ya. Jadi subjeknya itu harus punya predikat, maka predikatnya juga harus gabung di subjek yang mana gitu kan. Nah maka oh ini A positif, ini bukan subjek ya, jadi bukan berarti subjeknya ada dua ya. Nah kalau yang itu sudah ya, tapi masalahnya kalau A positif lebih enak ada komanya ya, kalau prepositional phrase itu malah susah dilihat ya, jadi dia itu merubah letak, bisa merubah letak subjeknya, kayak yang di by the lake ini ya. Nah ini kan kayak saya merahkan ini, by the lake the house is beautiful, kan subjeknya jadi di tengah gitu, jadi harus hati-hati. Kok bisa ya subjeknya yang the house, padahal kan tadi saya bilang SPO, harusnya kan S duluan di depan. Enggak, karena ada PP. PP itu muncul di mana-mana boleh ya. Jadi the house by the lake ya, jadi the house by the lake mana tadi ya, the house by the lake boleh ya, jadi subjeknya dulu baru PP-nya bisa ya. Jadi ini saya buat ini aja, mau dia subjeknya dulu, predikatnya dulu, objeknya dulu, baru PP-nya juga boleh gitu. The house is beautiful in the lake. Ya. The house is in the lake beautiful, itu baru nggak boleh. Kalau di belakang predikat, PP-nya baru salah. Ya, itu Mbak Anita Aulia. Hopefully everyone can get the concept ya. So we are looking at how many concepts today. Subjek, predikat, objek, ya. Kemudian ada positif, subjek, predikat, objek, ya. Subjek, positif. Jangan bingung ya. Kemudian PP, subjek, predikat, objek, S, PP, predikat, objek. Ya, jadi macam-macam gitu. Nah ini kan kalau saya bikin kalimat bisa ini, dan saya contohkan ya, Semarang is beautiful ya.
menggunakan apositif Semarang, city in Central Java gitu kan, is beautiful. Ya, bisa positif, subjeknya kan bisa city and Central Java-nya ya. Ini harusnya yang di ketiga ini. The capital gitu, the capital city of ya. The capital city of Central Java is beautiful. Ini boleh juga. Ya. Lalu PP dulu, PP preposition berarti in Semarang, in the capital city of Central Java, ya PP kan, in the capital city of Central Java. Atau gini aja, in Central Java ya, biar nggak aneh gitu. Kan kalau membuat kalimat itu kan harus konteksnya juga ada ya. In Central Java, Semarang is the biggest city, for example. Ya. Semarang in Central Java is the atau SPO PP Semarang is the biggest city in Central Java. Okay, any question? Jadi sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. No question, class? Okay, I'm continuing ya. I'm continuing. Therefore, now determine the subject, predicate, and appositive of the sentences below. I would like to know your ability to look for the subject, predicate, and appositive. Yeah, starting with Nella, maybe. Good morning, Nella. Morning, sir. Okay, Nella, as I have mentioned, can you please define or find the subject, predicate, maybe a positive or object in the sentence? Number 1, Nella. Please read the sentence first. Caroline should have studied hard for the exam. Caroline subject. Subject. Should have studied hard, predicate. Yes. Predicate, okay, good. For the exam, a positive. No, not a positive. For the exam, For object. the Object. Ya. Object. Yes. Object or for itu kan preposition ya, jadi dia bisa juga pakai yang position phrase. For the exam, I prepare myself, gitu kan. For the exam, I prepare. Okay, good. One more, Nella. The book in my room are big and thick. The book subject. Okay, good. In my room predicate. No,
keterangan tempat. This is P. PP, yes, PP. Iya, because ada in ya, because of the Oh iya, in Iya. di. Jadi buku di ruanganku. Are big and thick. are itu to be kan, Be. sir? Yes, kalau to be itu predikat. Predikat. And thick, Big and trick. Object. Iya. yes. Ini nama big and thick itu adalah kata sifat ya. Satu lagi Nela. Fishing is my hobby. Fishing subject Okay. is predikat. Is predikat. My hobby object. Okay, good. Thank you, Nela. Next, can I have Sophie? Good morning, Sophie. Okay, how about Yuan? Are you there? Yuan or Sophie? Yes, Or okay, Sophie. Sophie, number 4. Can you find the subject? the subject is to live. Okay, to live is the To live. subject. Ya. And then in Paris, PP In Paris, PP. Okay, good. is my dream object. No, not all of them are object. Is Predikat predikat. Good. Yeah. My dream is the object. object. Yeah. Good. Nah, and then one more, Sophie. Harry Potter, written by J.K. Rowling, is very popular among teens. What do you think? Yes, sir. Number 5. Number 5. Yes. Harry Potter is subject Okay, this is a subject. written by J.K. Rowling is APP. Positive. Good. Is a predikat. Predikat. Good. Very popular among teens is object. Not all of them are object. This is object. Among Okay. teens is PP. PP. Yes, good. Among itu kayak in, on, at ya. Kayak di, ke, dari itu among ya. Di antara. Nah, among itu kan di antara ya. Jadi among itu PP tetap. Ya, good. Jadi positif kayak ini kan extra information ya, written by J.K. Rowling. Harry Potter kan memang ditulis oleh J.K. Rowling kan. Nah, written by-nya ini berarti menjadi positifnya ya. Atau kalau boleh dibalik gitu kan, written by J.K. Rowling, Harry Potter is very popular among teens. Itu juga bisa. Ya. Continue. Yuan, are you there? Okay. How about Bagas?
Yes, sir. Okay, Bagas, can you try number 6? Influenza is subject. Okay. A common disease. Uh-huh. APP, sir. Good. And has no cure. Object. Object, no cure. Has P. Predicate. predicate. Yeah. Has is a predicate, no cure is object. Cigars from Cuba are expensive. Seekers. Subject. Subject, good. From, dari. From Cuba. From Cuba. Predicate. No, predicate is PP. R itu predikat ya. From itu PP ya. PP. Prepositional phrase. Expensive. Object. Objek ya. Objek atau kalau objeknya seperti ini kan di belakang ya, big and thick, expensive itu kata sifat. Ya nanti kan kita akan belajar kata sifat setelah ini ya. Jadi harus paham dulu subjek, predikat, objek ya. Objeknya lupain dulu ya. Kalau subjek harus noun, predikat harus verb, gitu kan? Jadi should have studied hard for the exam, bahkan should have studied itu adalah predikatnya, hard-nya itu menjelaskan predikat ya. Jadi studinya itu gimana? Gitu. Nah itu nanti saya juga akan jelaskan itu. Ya. Tapi ini good that you already know. Thank you, Bagas. Next, can I have Haifa, please? Yes, sir. Yes. During lunch, PP. PP, good. Yes. My sister is subject. Okay, subject. Head is predicate. Head and stomach is object. Stomach egg, yeah. Okay, thank you. Well, Haifa, cloud bird, yeah. Number 9, Haifa. Caffeine is subject. Subject. Stimulant is APP. Okay, good. Is found. Is predicate. Predicate, good. Heard in coffee and tea is object. Yeah. In coffee and tea is object. Thank you, Haifa. You're welcome, sir. Okay, yeah. Nah, jadi di sini both in coffee and tea, both di dalam kopi dan teh itu bisa kita anggap objek. Anggaplah dia objek ya. Kalau dia tidak in itu kan PP-nya ya, prepositional phrase. Both in coffee and tea itu objek PP boleh ya. Okay, any question with the subject predicate exercise, everyone? Hopefully you can grasp the idea ya real quick. If you need this, please screenshot it ya, and then if your friend wants it, you can send it to your friend as well ya. So which one is subject, which one is predicate, which one is object? Karena nanti setelah ini kan kalau objek karena subjek itu predikat itu kan followingnya subjeknya kan. Jadi kalau subjeknya plural, subjek singular itu beda lagi kan gitu ya. Jadi so I need to make sure that everyone understand what is subject, predicate, object, prepositional phrase, and a positive verse. Yeah. Because next we are going to study predicate.
I am making sure again you have no question on subject predicate exercise ya. Yeah, so this is just these are all correct sentences ya, correct sentences. Okay, I think I need to turn off. So sorry class about the loud noise. Okay, if you have no question, I'm going to continue on the predicate. Ya, jadi kalau tadi subjek itu harus noun, ya. Jadi subjek is a noun, predicate is a verb. Jadi SNPV kalau saya bilang. Ya, cara menghafalkannya ya, SNPV. Subject is noun, predicate is verb. Ya. Nah, predicate determines the tense of a sentence and it must be in verb format. Ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ini kan di depan S subjek ya. R-nya itu tadi to be itu kita anggaplah predikat. Ya. Jadi kalau is, are, gitu kan, were, was itu bisa diikuti oleh objek. Nah, objek itu boleh noun, boleh adjektif, ya, boleh adverb. Maka dia boleh di belakang gitu. Ya. Nah, diligent itu adjektif. Makanya dalam kurung saya bilang followed by adjective. Adjektif itu kata sifat. Ya. Jadi kata sifat itu mahal, besar, kecil, murah, rajin, ya, cantik, baik hati, ya, tidak sombong, ya itu semua kata sifat. Ya. Maka R-nya itu bisa digunakan untuk subjeknya, noun, R-nya itu to be-nya kan, diligent kata sifatnya atau objeknya. Kita masih boleh nyebut objek. Ya. We can still say it's an object. But my sister is studying. Ini masuk ke apa? Kalau tenses present continuous kan? Masih ingat nggak? Nah, kalau saya bilang my sister is studying, ini baru betul-betul yang dia sedang belajar. Jadi ini my sister is studying, berarti dia betul-betul sedang belajar. Inilah present continuous, di mana to be itu ditambahkan dengan verb ing, ya nggak? Present continuous kan to be plus verb ing kan? Ya. Lalu my sister studied. Ya, jadi kita lihat, loh, kok nggak pakai is lagi, ya? Kok nggak pakai to be lagi? Ini berarti past simple. Ya. Maka yang bikin ada grammar past simple, present continuous, past continuous, present perfect, ya, whatever itu adalah verb-nya, gitu ya, yang mengikuti plural singularnya dari subjek. Ya, past simple gimana? Past simple itu subjek plus verb 2, ya kan? Verb 2 kan langsung. We studied. Our lecturer studied. Ya, for example, itu past simple. My sister has studied. Ya, jadi has plus verb 3. Ini kan past apa ini namanya? Ini present perfect kalau nggak salah, ya. Ini present perfect. Kita nggak harus tahu sebetulnya nama-nama grammarnya, ya. Yang penting apa? Saya mau tahu kalau ini, saya mau memperlihatkan kalau itu satu kesatuan. Is studying itu kalau dia dianggap sebagai predikat maka dia satu. Is studying. Maka jangan dipisah-pisah.
Karena kalau saya tulis my sister studying, salah. Ya, untuk menjadi kalimat. Present perfect, subjeknya my sister has studied, has plus has have, ya, tergantung subjek, plus verb 3. Ya, itu present perfect. Kalau model, plus 2, plus verb 1. Ya. I want to study, I need to study, I will study, I must study. Ya. Nah, model itu bisa ada yang tambahan to, kayak need to, have to, ya, itu pakai to. Ya, kalau enggak model aja. Ya, I will study, I want to study, I am going to study. Ya. Ini model plus verb 1. Kalau ada to-nya, will, must, should, need. Ini namanya model plus verb 1. Ya. My sister was studying. Ini past continuous. My sister was studying. Nah, biasanya ditambahin kan when the phone rang. Kadang-kadang gitu. When the phone rang. Ini masuknya bukan simple sentence lagi, when the phone rang-nya, karena ada 2 kalimat di sini, the phone rang sama my sister was studying. Kita fokus di was studying-nya dulu aja, ya. Was atau were plus verb ing. Ya. Kemudian my sister has been. Ini present perfect continuous. Masih dilakukan tapi sudah lama sih. Gitu kan. Has been studying geography since high school. Sudah belajar geografi itu sejak di SMA gitu kan. Tapi kalau saya bilang had been studying berarti sekarang sudah enggak, ya. Tapi kalau masih has been studying, sekarang masih, dulu juga pernah, gitu kan. Present perfect continuous namanya. Subject plus has atau have been, ya, has atau have been plus verb ing. Ya. Ini yang harus dipahami, bukan terus grammarnya, ya, present continuous-nya, past simple-nya, enggak. Tapi yang harus dipahami adalah is, ya, studying itu satu kalimat. Jadi kalau ketemu kalimat yang enggak pakai is, ya, maka itu akan salah. Ya. Tapi kalau has been studying, ya, nggak boleh verb 3 gitu loh. Ya. Ini saya simpelkan dulu sebentar. Is, was, were, are, studying itu boleh, ya. Jadi ini boleh, ya. Has atau have been studying juga boleh. Has, have, had been, ya, had been. Kemudian yang nggak boleh, oke, ya. Jadi gimana maksud saya? Jadi kalau has been studying atau has been studying. Studying-nya verb ing, studied-nya verb 3. Kemudian apa lagi? Has been, had. Ya, must. Nah, must-nya verb 1. Jadi ada mungkin nanti akan saya tambahkan lagi, ya.
ini adalah namanya predikat. Predikat itu cara melihatnya, kalau is, was, were, are, Class, where was I? I was out. Saya keluar sendiri ini. Okay, is my screen sharing with you, everyone? Yes, sir. Oke, so sama seperti tadi ya. Jadi tadi kan hukumnya subjek, predikat, objek, terus ada PP, ada APP, kan gitu ya. Saya biasanya gitu kalau menggunakan ini. Nah, tapi kalau saya nggak punya kalau predikatnya nggak ada is-nya, itu jangan dijadikan predikat, itu jadikan subjek. Ya, jadi my brother studying very hard for the exam itu masih jadi subjek saya, ya. Maka ini korek, kalimatnya betul ya. My brother studying very hard for the exam is asleep on the couch. Jadi kayak saya pakai yang, ya, yang kalau bahasa Indonesia kan yang. Kakak saya yang sedang belajar sangat keras untuk ujian
tertidur di sofa. Tertidur itu kan kata kerjanya, ya, tapi yangnya itu, yang panjangnya itu kan nggak jadi predikat, tapi jadi subjek. Adik saya yang sedang berkuliah di Udinus. Nah, kalau saya nggak lanjutkan, itu kalimatnya tidak lengkap. Ya, adik saya yang berkuliah di Udinus, lah kenapa? Adiknya kenapa gitu? Nggak ada kata kerjanya. Paham ya maksud saya ya? Jadi adik saya, kalau saya bilang adik saya berkuliah di Udinus, adik saya kuliah di Udinus, itu kan kalimat. Ya nggak? Ya, adik saya kuliah di Udinus, kalimat. Tapi kalau saya bilang adik saya yang berkuliah di Udinus, terus kenapa gitu? Nggak ada lanjutannya kan? Ya. Adik saya yang berkuliah di Udinus sangat pintar. Nah, karena ditambahi sangat pintar, jadi ada kalimat. Tapi kalau cuman adik saya yang berkuliah di Udinus, kan enggak gitu. Itu logikanya di dalam predikat. Ya, jadi therefore, for the present participle, verb ing function as predicate only when followed by the to be. Jadi fungsinya sebagai predikat hanya ketika diikuti to be. Ya, present participle itu verb ing. Lalu ada past participle. Past participle itu verb 3. Kayak write, wrote, written, kan verb 3 kan. Nah, makanya di sini berfungsi sebagai predikat hanya ketika diikuti to be. Is, am, are, was, were. Ya. My sister, ini kurang has ya, kurang has. Were sama has pakai be. Has been. My sister has written a very good book. This is correct. My sister written a good book. Itu salah. Kenapa? Karena written-nya tidak ada no to be. Incorrect. No to be, kan? Tidak ada to be-nya. A book was written by my sister. Nah, di sini kita bisa bilang a book-nya subjek, was written by-nya itu adalah predikatnya, my sister-nya menjadi objek. A book subjek, ya, written by my sister, ini menjadi subjek juga ikut. Ini. Ya, jadi a book written by my sister is very good. Ini saya tambahkan ke sini, ya, jadi satu unit subjek. Ya, maka harus hati-hati ketika mencari subjek, itu betul dulu subjeknya pastikan. Ya, ada is-nya nggak, ada m-nya nggak, gitu kan? Baru nanti, oh ini verb 3. Kalau verb 3 nggak ada is, m, are-nya, maka dia ini bukan kalimat. Ini jadi subjek. Anggaplah sebagai subjek. Sama dengan yang present participle nomor 3 itu. Okay, class, do you understand, everyone? Yes, sir. Yes, okay, good. Yeah, so just by studying this, I think you can already understand, yeah, how subject, predicate, and object is formed. Remember, subject can form from verb 3 and verb ing. Yeah, my brother studying very hard for the exam. A book written by my sister is very good. Ya, maka dari itu kalau saya cuma nulis a book written by my sister, salah. Ya, di dalam kalimat. Nah, determine whether the simple sentence is correct or wrong. Ya, saya perlihatkan nomor 1 ya. My brother now in college. Ya, my brother now in college, ini subjek. Will visit town. Will. Ini modalnya kan? Modalnya. Ya.
Kalau ada model, will visit town is here, my brother now in college. Will visit town tanpa is here, betul ya. Dan my brother now in college is subject. Will visit itu adalah predikatnya, ya. Town itu objeknya. Ini tadi yang saya sebut, setiap subjek itu harus punya makna. Setiap objek harus punya makna. Ya, maka di sini is here-nya itu kebanyakan over predikat. Sudah ada predikat, nggak perlu predikat lagi. Ya. Okay. Anyone want to try? My brother now in college, subject. Nah, berarti ini wrong ya, incorrect sentence. Anyone want to try number 2? Is it correct or wrong? Correct, yes, sir. Correct, yeah. Okay, can you identify? Will visit town is predicate and this Saturday is object. Will visit is predikat, town is object. This Saturday, will visit town. This Saturday is object. Ya. Ini objek. Nah, ini kan objeknya 2 ya. Jadi, tapi kan bisa kita anggap ini objek. Kalau yang town itu object of place, ya, keterangan tempat kan gitu ya. Kalau di Saturday keterangan waktu, ya, object of place, object of time, ya betul ya. Tapi SPO kalau objek itu terserah mau berapa panjang juga boleh ya. Will visit town di Saturday on January, gitu kan. Boleh time-nya kan boleh banyak, place-nya kan boleh ya. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan apalagi ya sifat, tambahkan aja nggak masalah ya. Yang nggak boleh double itu predikatnya atau subjeknya. Ini predikat lagi. Double predikat nggak boleh ya. Is here. In the garden, Tina usually reads her favorite novel. Correct or incorrect, Les? Correct, sir. Correct, yeah. Okay, help me identify. In the garden is? In the garden is PP, terus PP, okay, good. PP. Tina usually is subject. Tina is subject, yes. Reads predikat. Predikat, ya. Nah, usually-nya itu ngikutin reads-nya ya. Jadi usually reads itu jadi predikat. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Oke, predikat. Her favorite novel. Favorite novel object. Object. Ya. Objeknya apa? Objeknya her favorite novel. Ya. How about number 4? Number 4. Barusan itu siapa ya? Nurman ya? Yes, sir. Oke. Nurman sekalian, correct or incorrect number 4? Number 4 incorrect, sir. Incorrect. Okay, good. Why? Too much predikat, terlalu banyak predikatnya. Okay. Can you guide me? In the garden is PP ya? Yes, sir. Tina subject. Tina subject. Usually reads. Reads predikat. Her favorite novel object. Is set. Is predikat. Set. Jadi double P ya, double P. Nggak ada. Kalau mau double P itu boleh ya sebetulnya. Tapi tambahkan subjeknya lagi. Nah, nanti besok kita belajar itu. Ya. In the next meeting, we are going to see double predikat, double subject. Ya. Thank you.
Norman? Yes, sir. Number 5, 6, and 7. The apartment built by my grandfather. Built itu verb 3 ya. Verb 3. Number 5, is it correct or incorrect? Apartemen yang dibangun oleh kakek saya. Titik. Apakah dia salah atau betul? Come on, anyone? Kesha? Battery running low. I hope I'm not too good ya. Battery running low. Tadi saya bilang kalimatnya lengkap atau enggak? The apartment built by my grandfather. Apartemen yang dibangun kakek saya. Kenapa? Dela? Yes, sir. Number 5, correct or incorrect? Correct, sir. Apartemen Pasti yang voices. dibangun oleh kakek saya. Incorrect, sir. sentence. Incorrect, ya, incorrect. Kenapa incorrect? Karena Tidak ada predikatnya. tidak ada predikatnya, ya. Apartemen built by my grandfather itu saya anggap sebagai subjek. Ya. Apartemen yang dibangun oleh kakek saya. Kenapa kakek saya? Ya. Kenapa apartemennya? Kan gitu. Oke, tadi siapa barusan? Nela, sir. Nela ya, Nela. Thank you, Nela. So number 6, is it correct or incorrect, Nela? Correct, sir. Incorrect. Incorrect. Still incorrect, ya. Yes. Let's see. How come it's incorrect? Kenapa bisa incorrect? Double predikat, sir. Double predicate. Good. So can you guide me the subject? Where is the subject? The subject is the apartment built by my grandfather. Was the biggest is predikat. Was is predikat. Okay. Was the biggest predicate, the biggest object gitu ya. Yeah. In its era, PP ya. In kan? Oke, kalau bingung, terus predikat lagi mana? Was great. Ya, predikat lagi was great. Ya. Nah, ini double predikat. So therefore, Nella, number 7 is Correct. correct. Yes. Okay. Yep. The apartment built by my grandfather, this is subject, is located. Ya, is ditambahkan dengan verb 3, is located. Jadi ini jadi predikat, ya. Ini jadi objek, gitu kan. Ini jadi around the city center is prepositional phrase, ya. Around the city center, di sekitar pusat kota. Kalau nomor 6, supaya betul kan dia harusnya nulisnya gini aja. The apartment built by my grandfather was the biggest in its era. Ya. Atau nomor 5 juga jadikan nomor 6, gitu kan. Nomor 4 supaya betul ya. In the garden, Tina usually reads her favorite novel. Nomor 1 ya supaya betul, my brother now in college will visit town. Tanpa is here lagi. Itu. Ya. Am I clear, class?
Hello, class. Can you now differentiate between subject and predicate? Everyone? Yes, sir. Yes. All right. Good. Yeah. So now, just very quickly, what's the answer to this? A, sir. A. Yeah. A. To Mike, the party was a big surprise. Okay. Good. Next, the film. Blah 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 appearing at the local theater is created by her husband. Peter. Is appearing at the local theater is created by her husband. No, because No. double subject, double predicate. So D, yes. Ya. Jadi kadang-kadang itu kita nggak butuh subjek ya. Kalau it itu kan subjek, is jadi predikat. Ya. Now it-nya jadi subjek. Maka kita tidak butuh the film now appearing at the local theater menjadi subjeknya. Ini kan subjek ya. Good. The chapter blah 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 by the professor this morning will be on next week. D, sir. D, ya, D. The chapters written by the professor. Yep, correct. Okay, I would like to go over to the booklet just very quickly ya before we finish, because I need to put it as one ya. Jadi kita satukan dulu apa yang saya sudah jelaskan di mana ini PowerPoint ya. I just wanna see the booklet very quickly ya. Nggak lama ya. Jadi ini tinggal sebentar lagi. Saya cuman mau menyatukan persepsinya. Kita lihat. So everyone, if you can open your booklet, ya. What I have been saying to you is the same as in the booklet. Ya. Oh, before that, any question for the slide? Sir, izin bertanya yang tadi the apartment built, sir. Oke, the apartment. Ya, itu predikatnya enggak di antara yang the apartment dan build-nya itu, sir. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu ini. Mana tadi ya? Tadi slide 22 kayaknya, sir. Oh, 22. Oke. Wait a minute. No. Ini ya, nomor 5. Iya. Kenapa? Tadi saya kira yang habis the apartemen itu predikat terus build. Predikatnya itu di tengah, ternyata ini satu kalimat itu subjek. Oke. Ini kan kayak verb 2 ya, build apa namanya? Build itu kan verb 1 kan, terus build verb 2 bisa verb 3 kan gitu ya. Nah, tapi di sini apartemen bisa nggak membangun dirinya sendiri? Kalau my grandfather built di apartemen kan bisa toh? Tapi kalau apartemen build my grandfather bisa nggak? No, sir. No ya. Therefore ini kalau my grandfather built di apartemen itu verb 2, pakainya past simple kan? Ya. Tapi kalau di apartment built by my grandfather, of course, karena apartemennya kan dibangunnya oleh kakek saya, maka ini menjadi pasif ya. Kan ada passive voice, ada active voice ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka dari itu untuk melihat kalimat itu salah atau betul, pertama lihat dulu strukturnya, lalu kedua lihat juga konteksnya ya.
apakah bisa apartemen bergerak sendiri terus membangun gitu kan, atau yang membangun orang lain ya. Jadi penggunaan subjek itu juga penting karena nanti melihat pasif aktifnya gitu ya. Okay, sir. Thank you for the explanation. Okay, hope it helps ya. So hopefully you get better at determining the meaning of something ya. Jadi saya harap nanti bisa membantu juga untuk tadi ini kan kalau grammar kan ini ya, pertanyaannya seperti ini. Ya. Jadi nomor 25 itu to Mike ya, slide 25 ya. To Mike itu bagi Mike ya, bagi Mike pestanya itu sebuah surprise yang besar. Ya, maka to Mike-nya itu Mike itu kan bukan verb ya, bukan kata kerja. Ya. Kalau dia bilang to live, to love, to sleep, ya. To sleep is my hobby itu baru boleh. Kalau to Mike nggak bisa ya. The film appearing at the local theater sebetulnya udah nggak perlu now lagi kan. The film appearing at the local theater is created by her husband. Film yang muncul di teater lokal itu dibuat oleh suaminya. Tapi ya namanya orang TOEFL kreatif ya. Film yang sekarang muncul di teater lokal maka dibuat oleh suaminya. Ya. The chapters written by the professor this morning will be on next week. Chapter yang dibuat profesor pagi ini will be on itu ya akan ditayangkan gitu ya next week atau akan muncul next week. Ya, jadi ini exercise saja, nggak perlu kita lewati saja ya. Sekarang ada lagi pertanyaan mungkin? Ini saya save ya, jadi nanti kalau mau lewat ya yang tadi harusnya di screenshot bisa tanya ke saya. Saya mau memperlihatkan dulu bookletnya ya. Ini bookletnya. Sudah terlihat atau belum bookletnya? Sudah, sir. Oke. Sebentar. Ya, jadi di booklet sama ya apa yang saya tadi sebutkan dengan di presentasi. Di sini saya bilang noun itu apa kan, atau struktur noun. Ya. Nah, ini tambahan noun clause. That you love me, whatever she says. Nah, itu noun clause. Nanti kita kalau sudah bisa yang lain baru nanti belajar yang lebih ini ya. Di sini dijelaskan salah itu kalau bagaimana, betul itu kalau bagaimana ya. Prepositional phrase. Untuk demamnya dan sakit kepalanya, for the fever and headache, took 2 aspirin incorrect. After his exam, will take a trip by boat. For the fever and headache, Andy took 2 aspirin tablets. After his exams, he will take a trip by boat. Ini correct. Ya. Itu kan sama dengan yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini saya lanjutkan. A positif tadi juga ada ya. George got an A on the exam. An excellent basketball player rarely misses her basketball shots. Ya, George, got an A on the exam, tidak perlu. Langsung aja, George got an A on the exam. An excellent basketball player rarely misses her basketball shots. Tidak perlu pakai koma. Ya, komanya redundant. Redundant itu berlebihan. Ya. Tidak terpakai.
Correct, George, my friend, got an A on the exam. An excellent basketball player, Sarah, rarely misses her basketball shots. Therefore, you must, bahkan yang an excellent basketball player itu cuman komanya yang salah. Sudah mengubah arti. So, please be careful with the verb and noun, ya, verb and noun especially. Present verbs, past tense verbs. The rat ate the cheese. She decided to leave her country. Present verbs. My cat never eats rats. The children always cry. Ya, children kan anaknya banyak ya, jadi nggak cries. Gitu. It eats, cry cries. Is MR ya. Kalau banyak, kalau plural ya subjeknya maka pakainya it, atau kalau I ya they eat, I eat, kalau he she it eats, kan gitu ya, sering gitu kan kalau bahasa Inggris dulu itu belajar ya, semoga masih ingat ya. Ini bisa dibaca lalu dikerjakan. Apanya dikerjakan? Exercise-nya. Nanti seminggu lagi ya, hari Jumat, sebelum hari Jumat saya berikan kuncinya. Tapi dikerjakan dulu sebisanya ya, terutama di halaman 3, exercise 1, 2, and 3 untuk latihan. Nanti tes exercise kita coba di pertemuan selanjutnya ya. Apakah sudah bisa mengerjakan, ini kan model TOEFL-nya. Kalau tes exercise itu model TOEFL-nya. Kalau untuk yang exercise 1, 2, 3 biasanya saya jadikan untuk latihan kita. Any question, everyone? Sir, I'm sorry, sir. For the Yes, exercise, we have to collect or not, sir? Sorry? Collect? Collect or not? Oh, okay. You don't have to submit it, yeah, because this is extra lesson. However, it will be very good if you do that. Yeah, for example, you can just maybe print it, yeah. Everyone who has not print the booklet, print and then do the exercise by yourself. Yeah, as I mentioned before, I will give you the correct answer before our next meeting. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. All right. You're welcome. Yeah, so please do it by yourself first. Nah, exercise 2 ini, sometimes the subject and verb are separated by phrase. In each of the following sentences, underline the subject once and the phrase that separate the subject from its verb twice. Maksudnya kalau subjeknya garis 1, apositif garis 2 gitu maksudnya ya. Kadang-kadang mengarahkan itu harus jangan seperti ini ya bahasanya harusnya ya. Garis 1 untuk subjek, garis 2 apositif, APP. Nanti exercise 3 betul atau salah, lalu cari. Kalau ini tinggal nulis C sama I kan di depannya. Ini ya, nomor 1 C misalkan, nomor 2 I. Kenapa I-nya kenapa incorrect-nya? Nah, cari deh itu. Baik, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita ketemu lagi in the next meeting. Hopefully we can add a little bit more to the grammar side ya. Jadi nanti kita masih mempelajari di sekitar subjek, predikat, objek. Any question? Any more question? Not yet, sir.
No? Okay. Thank you everyone for coming. Hopefully that will help you, yeah, even though just by a little, will increase your skills in English. And do not be afraid, because like other subject, it can be learned, ya. Jadi bahasa Inggris atau bahasa apapun ya, seperti mata pelajaran yang lain ya bisa dipelajari, ya. Thank you very much for your time, class. I know I've been taking your time, and see you again next time in the next occasion. Bye everyone. Good morning. Good morning, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you.